Perasaan riang gembira menyelimuti hati para punggawa AC Milan usai mereka berhasil mengalahkan Napoli di babak 8 besar. Pasalnya di awal musim tidak banyak yang menduga kalau Milan bakal bisa melaju sampai sejauh ini. Apalagi melihat catatan buruk mereka di Liga Champions musim lalu yang tak mampu lolos dari fase grup. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dengan hasil ini publik Milan sudah merasa puas? Siapa yang menduga jika AC Milan akan sampai melaju sampai ke partai semifinal Liga Champions musim ini? Mengingat performa mereka di Serie A pun juga sedang angin-anginan. Tapi seolah ingin menebus itu semua, para punggawa Rossoneri seolah punya effort yang berbeda bila bermain di Liga Champions, di mana mereka yang awalnya dianggap sebagai tim gerasak-gerusuk yang tak bisa bersaing, kini bisa selangkah lagi mengulang memori final Istanbul 2005. Memang tidak ada yang menyangka AC Milan akan melaju sejauh ini. Bahkan fansnya sendiri pun ragu untuk menyebut timnya adalah tim terbaik di Eropa saat ini. Tapi di bawah asuhan Stefano Pioli, Milan bisa menghadirkan tantangan untuk bertahan dan menyerap tekanan lawan dengan apik. Tapi layaknya sebuah rindu yang berkepanjangan, penantian Milan untuk lolos ke 4 besar Liga Champions ini memang sudah ditunggu cukup lama. Jika diruntut ke belakang, Rossoneri terakhir kali mencapainya di tahun 2007. Saat itu Milan masih jadi salah satu raksasa di Eropa. Diperkuat pemain bintang seperti Maldini, Nesta, Sidorf, Gattuso, Pirlo, Kakak, Inzaghi. Mereka menyusuri Champions League musim itu dengan menghabiskan para raksasa Eropa seperti Bayern Munchen dan Manchester United, sampai akhirnya mengalahkan Liverpool di partai final sekaligus membayar tuntas dendam di Istanbul 2 tahun sebelumnya. Perjalanan Milan mencapai fase ini memang tidak begitu mulus. Mereka sempat terseok-seok pada fase grup, bahkan pada matchday ketiga dan keempat, Milan kalah beruntun dari Chelsea. Saat itu, Milan kalah dengan skor 3-0 dan 2-0, sehingga membuat peluang lolos ke 16 besar pun mulai diragukan. Namun Milan mampu bangkit ketika menang 4-0 atas Dinamo Zagreb, dan sejak saat itu tim racikan Stefano Pioli seolah tak terbendung. Bahkan mereka mencatat 5 nirbobol secara beruntun sebelum akhirnya gawang mereka jebol oleh Victor Osimhen di babak 8 besar. Through the gears, his ball was just behind Theo Hernandez, but he's still going here. Rafael Leao to double the lead for Milan. It's two. Theo Hernandez, it's a good save by Forster. It's two good saves, but he can't stop it a third time. And Brahim Diaz has given Milan a 7th-minute lead. Leao. A bullet finish from Benacer, and Milan have the advantage from one end of the pitch. And Merrick tries to clear with his right. Faktor Mike Maignan menjadi kunci di balik performa apik pertahanan Milan. Kiper asal Prancis tersebut tampil sangat bagus pada pertandingan melawan Tottenham di 16 besar dan melawan Napoli di 8 besar. Memang penampilan Maignan sejak didatangkan dari Lille sungguh luar biasa, di mana ia bisa jadi sosok yang membuat Milanisti segera melupakan Donnarumma yang memilih hengkang ke PSG. Dilansir dari ESPN di awal musim,
Superkomputer hanya memberikan persentase 2% bagi Milan untuk bisa melangkah jauh. Jelas itu sangat jauh bila dibandingkan dengan Manchester City yang meraih 28%. Akan tetapi pada akhirnya, I Diavolo Rosso mampu menjawab kalau sepak bola memang tak bisa diprediksi. Menurut sang pelatih Stefano Pioli, anak asuhnya memang layak mendapatkan ini. Karena sejak awal mereka telah bekerja keras dan ia pun bangga dengan perjuangan yang diberikan oleh semua pemain. Kendati hanya dianggap sebagai tim underdog. Kami ingat betul di mana perjalanan Eropa kami dimulai melawan Rio Ave. Semua orang mengira kami underdog, tetapi kami memiliki hati yang besar. Kami menginginkan ini dengan semua yang kami miliki. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain saya. Ucap pelatih Plontos itu dilansir dari Football Italia. Meskipun tak punya skuad yang mentereng macam Real Madrid hingga Manchester City, namun AC Milan menunjukkan kalau dengan kerja keras mereka bisa kok berhasil. Kendati dianggap sebagai tim gerasak-gerusuk yang dianggap beruntung karena tergabung di bagian yang mudah, kita tentu tidak bisa menganggap sepele lagi AC Milan. Karena bagaimanapun ini adalah Liga Champion dan semua masih bisa terjadi. Terlebih dengan lolosnya Milan ke semifinal, otomatis membuat motivasi mereka untuk mengulang lagi kejayaan di era dulu sangatlah besar. Dan itu sudah mereka buktikan kala menggasak tim yang di atas kertas berada di atas mereka, seperti Tottenham dan Napoli. Oleh karenanya, saat ditanya apakah Milan bisa sekalian bablas jadi juara Liga Champions musim ini, Theo Hernandez pun memberikan jawaban yang penuh dengan nada optimis. Ya, kami bisa memenangkannya, tapi sekarang mari pikirkan pertandingan besok. Kami harus melakukan apa yang kami tahu bagaimana melakukannya. Kami telah bekerja dengan baik. Kita tidak tahu masa depan. Mari pikirkan saja besok. Kata Theo seperti dilansir dari Milan News. Yap, buat para Milanisti, apapun hasil klub kesayangan di semifinal nanti, sudah jadi pencapaian yang melebihi ekspektasi. Tentu saja itu tidak akan mengurangi rasa cinta kepada klub merah hitam. Namun bila semesta mengizinkan, bukan hal yang mustahil juga bagi AC Milan untuk bisa jadi juara. Dan seperti yang pernah dikatakan sang legenda Milan, Rui Costa, begitu Milan mengalir melalui nadimu, itu akan mengalir selamanya dalam darahmu. Forza Milan!